Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bizzakah haitsu qala fi kitabihil karim wa aqimus salata wa atuz zakah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan kegiatan dakwah, saling nasihati di antara kita walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala segera mencabut virus corona ini dan kita bisa menghadapi ujian ini dengan aman dan selamat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Perintah zakat di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 32 kali dan selalu dibarengkan dengan sholat. Misal, waqimus sholah wa atuz zakah, dan tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Ini menandakan bahwa kedudukan zakat itu sama pentingnya dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang kaya di dalam surat Al-Dhariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqum lis-sa'ili wal marhum. Artinya di dalam harta mereka ada hak yang harus ditunaikan kepada orang yang berhak menerima, kan. Lis-sa'ili wal marhum, mereka adalah orang fakir yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa harta yang ada pada diri kita itu ada hak yang harus ditunaikan, yakni dengan membayar zakat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, itu pasti ada maksud baiknya, pasti ada maslahat yang diperoleh oleh umat ini. Dan kenyataan menunjukkan bahwa kebaikan demi kebaikan yang didapatkan oleh manusia itu karena mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perintah yang apabila dilaksanakan memberikan nilai-nilai positif, memberikan maslahat, itu adalah zakat, kan? Dan apabila zakat ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh penghayatan, maka kebaikan yang diperoleh oleh masyarakat itu banyak sekali, kan. Dan masyarakat itu memiliki ciri yang mengesankan dan juga mereka itu mengagumkan, kan. Dan inilah yang didambakan oleh umat dalam kehidupannya atau dalam menata kehidupannya di masa sekarang maupun masa mendatang. Hal ini pernah ditunjukkan oleh masyarakat Madinah, kan. Bahwa masyarakat Madinah itu dikenal masyarakat berzakat. Mereka memiliki ciri khusus, ciri yang mengagumkan. Di antaranya mereka penuh ukhuwah. Yang kedua, mereka tidak terjadi konflik. Dan yang ketiga, mereka tuh dikenal menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh, serius, tidak bermain-main, tidak berpoya-poya, serius di dalam bekerja agar mereka itu mendapatkan rizki yang banyak, kemudian mereka berzakat. Dan masyarakat ini menjelma menjadi masyarakat yang mulia, masyarakat terhormat, masyarakat yang memiliki izzah. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin.
Izzah itu milik Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu memilih izzah salah satunya apabila mereka berzakat. Maka ketika ada masyarakat di sana sini banyak yang meminta-minta, itu menunjukkan bahwa izzah mereka itu kurang. Nah, oleh karena itu zakat ini sekali lagi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, manfaatnya sangat banyak. Di samping itu memiliki hikmah. Hikmahnya juga banyak sekali, di antaranya bahwa berzakat itu merupakan bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki kekayaan yang diterima oleh muzakki. Jadi ketika seorang diberi atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta banyak, kemudian mereka tidak berzakat, maka ini dipertanyakan tentang kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka harus membayar zakat. Yang kedua, bahwa zakat ini sebagai bukti keimanan. Jadi keimanan ini bisa terkikis ketika orang-orang memiliki harta, tidak berzakat, tidak membersihkan hartanya. Dan yang ketiga, bahwa dengan berzakat akan bisa membersihkan dirinya. Dibersihkan dari sifat-sifat yang kotor. Misalnya rakus, misalnya takabur, kesombongan, misalnya ujub dan lain sebagainya. Di samping juga bisa membersihkan harta itu sendiri. Jadi kita diingatkan bahwa harta yang ada pada diri kita kalau memang sudah mencapai nisab, itu ada kotoran sebagian harta yang harus kita keluarkan dengan berzakat. Berikutnya hikmah zakat yang keempat adalah untuk membantu fuqara wal masakin, orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Nah, di saat ini kita jumpai di saat menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona ini, banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan. Banyak sekali orang-orang fuqara masakin yang perlu dibantu. Ada miskin yang permanen, memang sebelumnya miskin. Ada yang miskin karena terkena dampak COVID-19 ini. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita apabila kita melaksanakan zakat, membayar zakat, maka zakat ini benar-benar bisa membantu orang yang susah, orang yang miskin. Nah, saat-saat seperti ini ada nilai tambah. Karena apa? Karena berzakat atau dana zakat ini sangat dibutuhkan dan bisa menyelamatkan dari ancaman kefakiran, ancaman kemudian kekufuran, karena kadal faqru ayyakuna kufro. Hampir saja orang yang fakir itu menjadi kafir. Ini banyak sekali. Kemudian selain itu juga ancaman agar negeri ini, agar lingkungan ini menjadi aman. Karena salah satu fungsi dan hikmah zakat itu berikutnya adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan berzakat. Ketika masyarakat kaum muslimin ini gemar berzakat atau mau melaksanakan kewajiban zakat ini, fa insyaallah akan bisa mencegah timbulnya kejahatan. Karena akibat apa? Akibat kemiskinan, akibat kelemahan ekonomi. Dan yang terakhir, hikmatul zakat yang bisa kita ambil adalah bahwa zakat ini bisa mendekatkan orang-orang miskin dengan orang kaya. Karena banyak sekali orang yang kaya itu dijauhi oleh orang miskin karena pelit, karena bakhil, karena kikir. Nah, oleh karena itu semestinya saat-saat seperti ini orang-orang kaya itu mendekat kepada orang fakir agar mereka itu dekat, ada sentuhan dakwah, yang mereka tidak beribadah menjadi beribadah, yang mereka kurang rajin menjadi rajin, mereka misalnya tidak sholat bisa sholat karena mendapatkan zakat, salah satu caranya. Demikian hikmah zakat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.